kita Pak Presiden Jokowi bisa mendengarkan kami, maksudnya menolong kami, ya berespon lah ya, beraksi lah bahwa emang kami ini butuh ditolong. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Hukum dan Keadilan. Pada siang hari ini kita kedapatan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Johannes selaku Ketua Koordinator Aliansi Korban Wana Arta. Di samping saya ada Bapak Profesor Sunarno Duropo dan yang terakhir adalah Bu Evelyn. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siap. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kenapa Wana Arta itu hartanya melayang dibawa melari ke Amerika oleh DPO. Dan kali ini kita akan bercakap dengan selaku agent. Bu Evelyn, bisa diceritakan seperti apa kejadiannya, asal muasal kemudian mereka tertarik menjadi nasabah Wana Arta? Bisa diceritakan? Kalau kebanyakan sih nasabah tertarik Pak, karena produk asuransi di guna ya Pak. Jadi semacam nabung, tapi dapat perlindungan asuransi jiwa Pak. Seperti itu. Bunganya sih sebetulnya nggak terlalu beda jauh lah ya sama deposito gitu. Hanya sedikit lah lebih tinggi seperti itu. Tentu janji-janji yang menarik, janji-janji yang lebih di kapasitas volume apa sehingga mereka tertarik masuk ke Wana Arta. Sebelumnya seperti apa? Misalnya janji-janji marketing ya, oh ini akan mendapatkan suku bunga sekian, kemudian kelebihannya dengan yang lain seperti apa? Iya, waktu itu kebanyakan sih nasabah itu melihat karena ini asuransi sudah lama ya Pak ya, dari tahun 74. Kemudian juga sudah mendapatkan berbagai macam reward penghargaan, entah itu dari institusi lembaga keuangan ataupun majalah-majalah investor, media asuransi dan lain sebagainya. Artinya dari sisi kesehatan asuransi ini bagus ya? Iya Pak, sangat baik Pak. Kira-kira parameter bagus itu apa? Pernah jadi the best insurance atau bagaimana? Kalau secara umum kan RBC ya Pak ya, RBC-nya harus di atas 120%. Seperti itu. Kemudian juga faktor-faktor yang lain sih Pak, seperti misalnya asetnya berapa, seperti itu, jumlah asetnya, jumlah utangnya dan lain sebagainya. Nah ya, sekarang ini menjadi persoalan kenapa harus memunculkan sebuah aliansi, apakah sementara ini pihak Wana Arta tidak bertanggung jawab, ataukah OJK yang kurang optimal? Bagaimana Pak? Ya, kalau kami melihatkan kenapa kami bersatu ya dengan teman-teman, karena kami tahu bahwa kalau kami sendiri kami nggak mampu. Karena kondisi kami sudah menaruh uang kan di Wana Arta. Semua uang kami taruh, bahkan uang-uang pensiun kan dari para nasabah kan yang benar orang lansia Pak. Dari umur rata-rata itu mungkin 60% itu 65 tahun ke atas, emang uang menaruh uang pensiun. Artinya emang secara keuangan kita ini sudah hampir kelelep lah. Nah, jadi kami rangkul teman-teman bersatu supaya ada tenaga lah, nah, supaya ada perhatian. Nah, kalau kami lihat ya, kalau dari Wana Arta, kami waktu membeli kan cuma berdasarkan ada dia di bawah pengawasan OJK. Jadi yang kami lihat, jadi ada di bawah pengawasan atau di bawah bahasanya itu jaminan. Nah itu, jadi kalau buat kami karena dia sudah dalam pengawasan OJK, berarti kan ada jaminan buat kami dari pihak OJK dan pemerintah khususnya ya. Karena kan berarti sudah ada legitimasi bahwa perusahaan asuransi ini legal lah, atau legal, terus berarti kan terjamin. Karena pasti kan negara kan pemerintah pasti mengawasin melewati OJK kan, dia mengawasin perusahaannya bahwa ini perusahaan nggak akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau minimal dia bertanggung jawab. Nah itu yang menjadi patokan buat kami para nasabah. Itu sebenarnya. Kalau masalah yang lain sih nomor 2 lah. Kalau nggak ada logo OJK-nya mungkin kami nggak akan masuk. Mikir dulu ya. Nggak akan masuk mungkin. Bukan kami kira kalau ada OJK kita nggak akan masuk. Ya. Itu loh. Itu kan nggak jaminan. Sebenarnya total kerugian berapa seluruh nasabah? Nah jadi setelah kerugian yang saat ini yang sudah disampaikan juga dari pihak manajemen direksi dan OJK juga sudah menyampaikan
dan bahkan dari kepolisian juga sudah menyampaikan Pak. Jadi kita mendapatkan informasi dari konferensi pers mereka dan juga dari media bahwa total itu hampir sekarang saat ini justru 15,9 triliun. Ya. Kemudian yang menariknya itu kan persoalan Wana Arta ini antara korban ini kurang lebih 15,9, sementara asetnya kurang lebih tinggal berapa itu Pak? Jadi kalau aset yang dalam laporannya itu artinya cuma yang dana jaminan yang di OJK 175 M ya kalau nggak salah ya. Nah, dengan aset yang hartanya itu antara 50 sampai 100 miliar. Itu pun mungkin dia bilang 150 nggak akan nyampe karena ada penyusutan kan, namanya aset ini kan juga bukan aset uang cash kan. Nah jadi itu totalnya kurang lebih sekitar 250 miliar doang. Tapi perlu diketahui bahwa nilai kerugian itu 15,9. Betul. Kemudian aset yang ada jika dilelang itu lebih berapa? Berarti kalau asetnya 50 sampai 100 miliar. Artinya minus ya. Minus sangat jauh. Prof punya kondisi yang tadi itu dengan adanya minus ini seperti apa Prof? Ya gini, maksud saya apa yang saya sampaikan nanti ada persoalan yang akan bertanggung jawab tentang gugat. Jadi pemerintah ini kena gitu loh. Jadi dasar-dasarnya apa yang saya kupas nanti kena. Ya pertama tadi OJK itu undang-undang dulu dia punya regulasi 21 2011 nih. Ini kan OJK tanggung jawab. OJK itu punya suatu hak, dalam arti melindungi kepentingan konsumen, melindungi kepentingan sesuatu yaitu berhubungan dengan orang-orang yang kena persoalan ketika ada asuransi, ya, ada bank, ini sebenarnya OJK itu aturannya. Makanya OJK inilah ya, OJK ini sebagai badannya itu ada tangan dari pemerintah dan itu berhubungan dengan BI. Katakan saya tadi 1098 nih ya, undang-undang BI kena juga. Saya BI, Kementerian Keuangan, kalau nggak gini nggak bisa, soalnya apa? Saya melihat antara kerugian dan aset sudah berbeda jauh sekali. Nah, oleh karena itu perlu apakah ini nanti regulasinya ke class action. Kalau kita minta jelas susah, karena antara aset sudah diterangkan oleh Bapak Yohanes tadi kurang. Nah ini bagaimana? Harus namanya pemerintah nalangi, karena pemerintah memberikan izin ya. Kalau dia memberikan izin berarti apa? Berarti dia juga ikut tanggung jawab, ikut serta. Dalam arti kalau bicara masalah tentang pidana ikut sertanya itu ada, tapi kalau perdatanya tanggung rentengnya ada. Kalau kita bicara perdatanya ya bisa berdata dengan pasal 1367 kalau tanggung renteng ya. Meskipun ini adalah yang kena Wana Arta, tapi pemerintah juga kena. Pemerintah apa? Pemerintah itu badan, yaitu Bank Indonesia, OJK, keuangan ini tanggung renteng semua kena. Kalau kita bicara masalah katakanlah 1367 ya, bukan perbuatan hukum ini, tapi 1367. Nah, saya kira ini nantinya arahnya kemana? Arah ke pidana macet nih. Ini bisa enggak? Sekarang macet, arah pidana macet dan sebagainya. Kalau arahnya pidana banyak ini sudah terjadi. Ketika asetnya ini nggak bisa keluar karena ada penyitaan, harus perlawan dengan penyitaan dan sebagainya kan, ya susah juga. Nah ini ke perdata asetnya nggak sesuai, jadi pemerintah ikut tanggung jawab, maksud saya aturan-aturan demikian. Nah kemudian bisa saja apakah Badan Perselesaian Pelindungan Konsumen BPSK ini apa melindungi enggak? Bisa memanggil ketika hubungan lembaga tadi ya, BI, khususnya OJK, khususnya Kementerian Keuangan, khususnya Wana Arta dipanggil, bagaimana mendudukkan sesuatu yang bertanggung jawab. Itu bisa saja, tapi nanti posisinya itu tentang pasal 49 tentang perlindungan konsumen. Ya. Oh, ini ada gerakan-gerakan dari atas bawah, khususnya dari timnya Pak Yohanes ini. Iya Pak Yohanes. Iya, biasanya kan ada ketua tim aliansi korban Wana Arta. Di antara para apa yang mengatakan datang saja. Kalau menurut saya, apakah itu plus minusnya kalau OJK dibubarkan atau harus membentuk badan lain yang sifatnya bagaimana pelindungan konsumen terhadap platform ini? Nah ini menjadi salah satu
PR dari pemerintah. Pemerintah ikut tanggung jawab. Kalau jangan hanyalah tentang masalah berhubungan dengan pajaknya saja. Lah OJK saya tahu ini, OJK kita lepas. Jadi sepertinya OJK ini, mohon maaf nih, bahasa sederhananya kapur barus di lemari, beda plus sama lemari. Ya jelas. Oh, Surabaya gitu Ya, ya. ya, ya. Jadi sekarang sebagai warga masyarakat yang baik, kita lihat kalau di Singapura itu ada stelsel Bisa positif. positif ya. Jadi kalau warga negara itu mohon maaf beli rumahnya juga kalah, maka kehadiran pemerintah itu ada. Ya, Nah kalau di kita kan mohon maaf kita sudah bayar pajak, tiba-tiba rumah kita kalah, kita harus menggantinya. Nah sekarang ini bisa nggak arahnya pendulum itu diarahkan ke sana, Pak? Kalau sana secara positif ya. Kita kalau buat satu perma bagaimana? Perma 1 tahun 2002 tentang gugatan class action. Nah itu arahnya beli tempat ke sana. Ya monggo, itu bisa saja ke class action. Nah, kalau class action berarti warga negara juga pada pemerintah pada negara. Iya, bukan. Itu bisa saja. Nah, class action ini memang harus benar-benar jangan sampai sesuatu yang nanti pada awal formalitasnya tidak terpenuhi. Ini harus hati-hati untuk berdasarkan assessment. Persoalan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Tentu harus dipil kehadiran dan pemerintah. Kira-kira apa rekomendasi yang perlu disampaikan kepada publik? Ya perlu, publik jangan sampai ini menjadi satu berlarut-larut. Jadi jangan sampai korban-korban ke warna harta. Nah ini seharusnya akan diras nih. Ini sudah kepercayaan pada asuransi dan lainnya, ya. Ini sudah tidak ada lagi pada masyarakat. Makanya hati-hati. Menyimpan uang ini hati-hati. Kalau bisa uang tarik semua. Itu urusan yang paling menurut pandangan saya ini ada di situ. Jadi kalau gitu pemerintah kelabaan, padahal ini kan juga masuk di pemerintah uangnya. Artinya proses larinya keuangannya PPATK yang tahu dong. Sebetulnya PPATK itu tahu, PPATK Ya, itu ya. tahu, kok diem saja, kemana larinya? Tahu dia, jarum jatuh tahu, apalagi uang segitu. Nah ini pertanggungjawaban ini PPATK di mana dia? Nah ini sepertinya lari semua. Nah karena berhubungan dengan banyaknya, tadi saya sampaikan, mohon maaf nih, berita juga di samping dari narasumber kita ngomong 15,9 T itu ya, bukan miliar ya, T itu. Bagaimana bisa untuk kembalikan tentang segitu banyak, itu hanya miliar. Ini T, nah inilah yang menjadi salah satu di Indonesia ini gampangnya cari uang dengan cara-cara dia dompleng izin dari pemerintah. Ya, betul. Pak Jonas, tentu Bapak kecewa dengan proses penyelesaian yang hampir 3 tahun terkatung-katung belum tentu dan belum jelas arahnya. Apa harapan Pak Jonas? Mungkin bisa sampaikan ke Pak Presiden mulus lah. Ya, sekali kami mau sampaikan ke Pak Presiden, kepada Pak Jokowi, ya tolonglah kami. Mari tolong kami ini sebagai masyarakat yang sebenarnya korban ini lagi bicara ratusan, tapi mungkin ini ratusan ribu orang yang mengalami jadi korban, baik sakit maupun juga yang sudah meninggal efek dari apa yang kami alami. Jadi kami minta Pak Presiden Jokowi bisa mendengarkan kami, maksudnya menolong kami, ya berespon lah ya, beraksi lah bahwa emang kami ini butuh ditolong. Ya bahkan ya kami pahami uang 15,9 itu nggak mudah untuk balikin ke kami. Baik kami butuh Pak Presiden ya bisa dengarkan kami, ya kalau perlu ya Presiden boleh, emang kalau perlu data bukti ya kami datang ke Pak Presiden, kami akan bawa apa yang terjadi. Kami bukan yang yang cuman bisa ngomong tapi nggak ada bukti. Ya, kalau mau Pak Presiden ya ayo kita sama-sama beresin, karena ini tadi seperti bilang bukan hanya bicara kami menjadi korban, tapi sebenarnya kan negara jadi korban. Kenapa? Kami ini kan aset negara, uang kami adalah uang negara.
ada uang yang dilarikan ke luar negeri. Ya artinya bukannya mengambil investasi ke dalam, tapi ini malah dilempar keluar. Nah artinya kan dengan adanya ini kan merugikan bangsa. Ya bahkan kami sebagai masyarakat juga hak asasi kami, ya hak konstitusi kami tidak dilindungi. Nah ini kan cara salah satu gimana Pak Presiden bisa menutupilah ya mungkin dari regulasinya atau dari hal-hal yang tadi juga mungkin ini ada oknum-oknum yang emang sengaja mengambil uang ini loh dari masyarakat. Nah itu sih yang harapan kami Pak Jokowi bisa ambil action sebelum ya beliau mungkin kita sudah mau pemilihan presiden baru ya sebelum itu bisa menorehkan sejarah lah di dunia asuransi ini. Karena masih kami tidak, masyarakat nggak akan percaya lagi dengan namanya dunia asuransi. Ya. Prof, Ya. ini sebagai closing statement. Ya. Kira-kira regulasi apa yang harus diambil? Apakah OJK itu harus ditutup ataukah di bawah pengawasan lembaga lain atau seperti apa? Kalau saya sih ini apa yang disampaikan Pak Yas tadi adalah Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintah dan negara lah. OJK ini kelihatannya nggak bergerak. Apakah ada kong kali kongnya? Saya nggak tahu ini. Ada dugaan ya, kong kali kongnya. Kok sampai dia nggak berani pun dia punya kewenangan untuk menyidik, untuk melidik, ya kan? Untuk melindungi, untuk apa saja OJK? Untuk apa dibentuk OJK? Bubar aja. Kalau itu nggak bisa menyelesaikan, dia bertanggung jawab OJK, bertanggung jawab pada aliansi. Nah, oleh karena itu yang menentukan adalah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau nggak ada perintah, kelihatannya dia sambil ngasih sana gini, itu hanya sebagai saja tuh hanya untuk lipstik aja. Ada pemikiran agar OJK di bawah lembaga keuangan itu gimana? Itu bagus kalau OJK di bawah lembaga keuangan, bagus. Karena ketika ada persoalan keuangan juga itu tanggung jawab. Berarti turut sertanya dalam arti kalau pidana sih turut serta, tapi ketika perdata juga bersambung tadi, gugatan serta merta tadi bisa terjadi. Nah oleh karena itu ini aliansi ini nggak butuh apa-apa, uangnya kembali, nggak mau midanakan, nggak mau ngapain-ngapain. Bagaimana uangnya kembali? Kenapa? Uang carinya susah. Sekarang ini sepertinya dibodoh-bodohin. Jadi kalau sampai ini nggak bisa menyelesaikan, berarti semua asuransi. Untuk apa asuransi kalau demikian? Mohon maaf nih, sudah berkali-kali coba Jiwasraya, Bumi Putra, semuanya habis semua. Apakah semua bekerja pada asuransi? Ini hanya sistem aja seperti, nah itu saya sih keraputin tadi, merah ya. Merah ini. Kejahatan kera putih mesti dasinya putih. Kalau ini namanya nasional, kebangsaan. Nasionalis ya. Iya, warga negara perlu dilindungi ya kan? Pemirsa, demikian bincang-bincang dialog YouTube kita kali ini. Semoga pencarian dan perjuangan rekan-rekan korban Wana Arta segera mendapatkan penyelesaian yang optimal, dan sekali lagi berharap pemerintah segera hadir dan memberikan solusi yang konkret. Terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof.